Jumpai. Teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang. Datang kawan saya Mas Sastro itu namanya. Ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak. Panggil satu taksi kita soraklah. Taksi. Sudah cukup. Min, Ini BCL ini bumbu pecel. Min, lain kali. Nuwun sewu. Kok sudah selesai Mas? Sudah. Yang lain sudah mau pulang. Yang kita panggil BCL, bukan becek cekali. Ini Tapi musiknya terus. Ini Iya. jangan main-main loh malam ini. Mas, Saya dibayar 2M loh. Loh. Jangan salah. Apa 2M, Mak? Makasih, Mak. Mumet. Min, Apa? nuwun sewu ya, Iya. bukannya Iya. saya ini kawan. Ini Kenapa? BCL beneran. Ini BCL. Adik kenalkan dulu, Dek. Sini, Kok Dek. adik? Terima kasih. Enggak, masalahnya biasanya kalau di TV, Min, saya tahunya itu kok lurus ya wajahnya, tapi ini kok kayak perlu disetrika gitu loh. Loh, ini Miss Universe dulu. Dulu Miss Universe. Berhubung sering jadi kernek mikrolet, sering jatuh, habis hidungnya. Jadi pesek. Nuwun sewu, ini kalau ngomong suka bener ini. Jangan salah, tak kasih tahu ya. Iya. Aku bisa begini ini karena dulu itu saya mendapat ilmu dari Gus Dur. Oh, pernah mendapatkan ilmu dari Gus Dur. Iya, betul. Gus Karena Dur begini, mau? Gus Dur itu bilang begini, anu ngendika begini. Iya. Pokoknya Bu Yati, hidup ini harus yang sederhana saja. Betul. Harus yang legowo. Enggak usah aneh-aneh. Betul. Karena apa di dunia ini ada yang bagus, ada yang jelek, Iya, benar. ada yang cantik, ada yang jelek. Aku rak terasa ya toh. Ya. Yang cantik pasti. Loh, Iya. yang cantik opong istiqomah jeleknya. Dari dulu itu. Maksudnya itu saya merasa kalau saya itu jelek. Tapi walaupun bagaimana saya mengucapkan terima kasih, alhamdulillah saya itu legowo. Walaupun pesek, jelek, tapi ternyata mendapat hoki yang banyak. Berarti kalau judul sinetron itu bagusnya pesek membawa berkah. Itu terus Gus Dur itu ngendika begini. Ngendika lagi. Ya, Dawuh napa? pesek-pesek sing penting ra awet urip. Loh, kok saged? Kok gitu Gus? Iya toh, wong nek pesek iki njur ambekane irit. Oh, makanya hidupnya panjang ya. Ini loh, ini Gus Dur, tapi ternyata bisa untuk bahan teman-teman saya. Oh, lawakan gini. Tapi di situ aku debat. Debat Sama Gus Dur. keras Sama gitu. Mbak Gus Dur. Yati pesek. Aku debat gini, maaf dok, anu kok dok nanti. Bagus. Maaf Gus, sebetulnya yang panjang umur itu tidak yang hidung pesek. Yang apa? Apa? Yang tuli, aku bilang gitu. Oh iya. Kenapa? Kok bisa? Iya karena kalau tuli itu mau dipanggil yang kuasa nggak dengar. Gus, aku gitu. Wah iya ya. Wong sing cedhak gak krungu malah sing kono. Oh berarti yang PC itu malah panjang umur. Iya. Oh kabeh plugin mari ngene berarti. Tapi aku salut dengan yang pidato ini tadi. Kenapa Oh ini ini? tadi yang Semangat banget. Loh, ketua ini loh, panitia itu. Mbak Ine. itu apa ya? Dari keluarga Gus Dur Ya, itu memang ramah semua. Dari putri-putrinya, Nggih. ada Mbak Yeni, Betul. terus Mbak Alisa. Mbak Anissa itu wah Mbak Alisa. terima kasih, aku cantik juga karena Mbak Nggih. Anissa. Terus itu yang apa kemarin itu aku dengarnya kan kemarin Nggih. ada tukang parkir di situ ramah banget. Piye? Oh, Piye? loh, Mbak Yati, iya, waduh terus bla 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 bla. Aku disuguhi, walaupun itu tukang parkir. Disuguhi apa? Alah, macem-macem. Itu wah ramah banget. Padahal maaf ya, orangnya cuma sederhana, pakai bajunya. Itu terus kenalan, Mbak, saman siapa sih? Kok apik banget, nak. Min, orang tua dijolong-jolong gini sih. Enggak gemes ngono lho. Terus pundi, Mak? Terus dia bilang gini,
Anu Mbak Yati, kula menika naminipun Inaya lho. Tukang parkir jenenge Inaya kuwi. Lho, Ya, itu- karo aku apik Itu biyen. ketua panitia. Itu ketua panitia. Orangnya itu Mak. sih, itu ramah. Makanya sugu-suguhannya yang di sana dikasih macam-macam buah. Bener. Ada semangka tanpa biji. Di sana tadi sudah ada kacang tanpa biji. Kulite tok. Itu Mbak Inaya, Mak. Mbak Inaya itu ketua. juga putrinya Gus Dur juga, Mak. Ah. Oh, berarti nyamar berarti Mbak Inaya tadi. Sopo? Nggih. Inaya itu. Asli putrinya Gus Dur itu. Mbak Inaya itu. Nggih. Jarine tukang parkir kene kok. Piye to? Emang suka beliau itu memang jadi-jadian gitu. Astagfirullah, Kadang juga jadi kameramen. tapi enggak rawuh to ini enggak rawuh to. Rawo lah belakang itu makanya. Sing endi? Hari ini kan jenengan ditugaskan ngomong masalah Menjelaskan demokrasi. Loh, iya jelas. Apa Enggak. demokrasi itu, Suruh Mak? menjelaskan kok jelas. Belum tahu. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, serta ibu Nyai Sinta dan Bopo Kiai. Ya, saya dari Yogyakarta kebetulan kesini mau berbicara tentang demokrasi. Woi, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Luar biasa, biasa. Terima kasih. Memang malam ini lain daripada yang lain. Benar. Demokrasi. Benar. Yang saya bicarakan. Iya. Padahal di tempat lain enggak pernah jelasin ini. Beliau tuh mempunyai kesempatan. Silakan. Silakan. Apa demokrasi? Maka dari itu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat tanpa berisi luar biasa. Ini belum siapa yang bisa jelasin Ini ini tanggung jawab dulu tentang jenengan. etika demokrasi Gus Dur ini. Demokrasi. Iya. Aku membawa temen, Temen, tapi paut. Oh, muridnya Paut. jenengan. Tapi tentang demokrasi oke banget. oke. Iya. Ini yang apa? Dia menimba ilmunya teng sopo. Oh no, tak undange yo. Oh, gitu. gitu. Oh ini yang Ayo sayang. kuno kawan itu. Iya, paut. Anak pinter tapi ini. Biasanya menjelaskan demokrasi kuno itu. kawan, kok kuno kawan Loh, sih? ini kuno banget. Ini kuno kawan. Oh, Saya iya. ini rame-rame ini ada apa ini kok? Aku mau panggil ke lu, yuk apa yuk? Nah, Iki ya. Gini. Sing tak ajak tak undang paut ki lho, kok malah kowe sing teko lho. PAUD itu kan pemuda ahli urusan demokrasi. Oh, Itu PAUD. Jadi PAUD itu pemuda ahli urusan. Mbak Sastro ini yang mau menjelaskan. Coba Mbak ini kira-kira hujan apa enggak Mbak hari ini? Bukan tawar. Kamu agak kesini jangan di situ dong. Iya. Jadi, Monggo. iki ki ana apa urusane? Ini kita Demokrasi. mau mengerti tentang demokrasi, etika. Wah, gampang. Demokrasi ku sing gede lemu, sing cilik dikerasi. Ya kan demokrasi. Sing gede lemu, sing cilik dikerasi. Itu demokrasi. No. Ojo Kok dadi keras-keras. singkatan? Sekarang itu Ini maksudnya demokrasi versi sopo? Versinya Gus Dur itu loh. Wah, Jangan gampang. deket ah. katanya kamu deket sama Gus Dur. Biyen saiki gak deket aku. Boyo deket aja Kalau saiki. dulu deket. Boyo deket aja. Kalau dulu deket. Apa didekatkan? Diusulke. Enggak. Belum saatnya, belum saatnya. Lho kula teleponaken sing berkuasa. jangan dulu. Niki dagangane pusat tok. Ngene, ya tak jelasno demokrasi Gus Dur ya. Demokrasi Gus Dur itu termasuk membela sing elek-elek kayak gini nih. Yang jelek-jelek dibela Gus Dur. Amin. Semuanya diberi hak yang sama, semuanya diberi kedudukan yang sama di depan hukum dan perundang-undangan. Itulah demokrasi yang dimaksud Gus Dur itu seperti itu. Kayak Mbak Inaya tadi menyatakan bahwa Romo Beni itu kalau malam minggu karena masih jomblo, itu kan tidak sopan. Oh bener. Enggak sopan itu. Masa dibilang jomblo? Mbak agak halus sedikit, jangan jomblo. Apa itu? Tuna asmara. Itu kan agak lebih sopan itu belum, karena belum punya asmara. Tapi kan sama saja ya, tuna Iya. asrama Iya. asmara. Misalnya janda, jangan disebut janda. Apa? Itu menyinggung. Veteran wedding. Karena akan lebih terasa. Misalnya mantan jangan sebut mantan. Mustakmal. Air yang Jadi Berarti demokrasi Gus Dur itu membela hak-hak manusia secara sama. Aku itu bayangno, andai kan Gus Dur masih hidup dan kemudian berkuasa.
Kowe iku mesti sing elek, sing apik, sing ayu, sing ganteng dikasih hak yang sama. Kowe selama ini misalnya 17-an yang ngerek gendera mesti sing ayu-ayu. Wah, iya toh? Ya, sing ganteng-ganteng. Saya bayangin kalau Gus Dur masih ada 17-an sing ngerek gendera sing lemu-lemu, sing ireng-ireng karo sing ngene-ngene iki. Lho kan asik. Iya, hanya sama. Gitu loh. Nah, itulah Gus Dur. Semuanya diberi hak yang sama. Mayoritas minoritas asal sesuai konstitusi diberi hak yang sama. Nah, itu pikiran Gus Dur. Jadi budaya etikanya, etika demokrasinya Gus Dur halus. Makanya kalau ngomong Pak Gus Dur itu nggak ada habisnya ya. Bener. Ada lagi, satu lagi. Apa itu? Orang sering salah paham bahwa demokrasi itu teko barat, memang iya. Tapi bagi Gus Dur demokrasi itu sistem pemerintahan yang paling islami. Gitu. Paling islami. Bentuknya mungkin Ya contohnya. enggak. Iya, Demokrasi pemerintahan politik yang paling islami karena mencegah orang untuk menjadi Tuhan. Nah, betul. Nah, iya kan? Bener. Penguasa itu nggak dikontrol kan menang-menangan. Iya. Fir'aun, Namrud, akhirnya mengaku Tuhan karena nggak ada kontrol. Maka dengan demokrasi kekuasaan dikontrol, kekuasaan kemudian diberi kewenangan-kewenangan secara konstitusional, nggak bisa jadi Tuhan. Paling Islami itu cara Gus Dur. Ini kuno kawan. Kawannya siapa? Loh, kan ini kan yang saben dina nih, setiap harinya bergelut atau berkeluarga dengan Gus Dur. Aku ada teman satu lagi. Siapa? Kang Hakim. Ini hakim yang tanpa palu. Nah, makanya nggak bisa bikin keputusan. Pak Hakim. Sama Mas Priyo. Mas Priyo. Tepuk tangan untuk Mas Hakim dan Mas Priyo. Gitu aja pakai manggil Mas Hakim. Jaksa kan bisa. Apa-apa ini. Ini mantan ketua MK. Ini Mas Priyo nih ketua MK, Mahkamah Konsumsi. Oh, iya. Berarti kalau MK itu makan-makan. Mas Hakim sama Mas Hakim garis. Wasit kan. Iso tutur wasit. Mas Hakim, ini kita ke Mas Priyo dulu atau Pak Hakim dulu? Ya, Pak Hakim. aku ingin melanjutkan Mas Sastro tadi, demokrasi bagi Gus Dur menjadi sangat islami. Nah, menarik itu gini Mbak Yati, kami ini orang pesantren, orang NU di Oh, desa. tiba pesantren. Iya, kebetulan Pak. Yang dilawan Gus Dur ya itu menarik karena apa? Karena beliau itu memahamkan masyarakat itu tentang prinsip demokrasi, Mas. Wah, Jadi misalnya tentang gini, ya kita dijelaskan bahwa antara agama dengan negara itu adalah sesuatu yang relasinya jelas. Sehingga agama dengan negara tidak perlu dipertentangkan. Sehingga seringkali dalam ceramah-ceramahnya gitu ya, Gus Dur lucu sekali. Salah satunya ceramah Mas ning Pondok Yamin di Pondok Ngalah, di Ngalah Pasuruan. Dia Iya. cerita bahwa gimana sih demokrasi itu harus ditata orientasinya. Dia kemudian menjelaskan bahwa al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu harus ditoto maksudnya. Kita berdemokrasi tidak hanya melulu mengambil dari barat, tetapi sebenarnya demokrasi itu ada dalam rangka untuk mencari pemimpin. Kalau dalam bahasa kami orang pesantren namanya nasbul imamah, mencari pemimpin. Nah, saya kira Gus Dur menjadi sangat penting bagi kita hari ini di era menjelang 2024 itu, karena sebenarnya berdemokrasi itu bukan karena kita harus berdemokrasi, tetapi karena memang itu adalah tuntunan dan kebutuhan bagi rakyat semua. Mas, saya masih gini, Mas. Mas Priyo ini kan yang sering nemani di istana. Oh, istana. Istana Terus yang saya tuh bingung nih. Kalau bingung, Ayo cekan urung. Iya, bingung pentas bareng jengyah. Tak Jengyah pikiri sapa? jengyah rokok kretek kuwi. Baik jengyah iki. Jengyati. Kok jenjang-jenjang gimana? Jengyati. Tangannya nggak sah begini. Oh iya. Burungnya nggak akan lepas. Tenang aja, burungnya nggak akan lepas. Pak Priyo kan sering di istana di barengi istana dulu, Pak Gus Iya. Dur. Iya, dulu. Ya cerita neng istana. Itu sampai demokrasi istana. Ini saya mungkin saya nggak berani ngejuk politik kayak Mbak Inayah tadi ya. Mbak Inayah Oh, nggak berani kita. anaknya Wah, Gus Dur, Iya, nggak punya backingan pusat ya kita. sorry ya.
Jadi Nggak apa-apa, sama ngomong bebas saja kan ada nanti temennya Mas Butet kan juga sama nanti. iya, tadi kan Biar ada temannya. jadi Kalau Mbak Inaya kan dagangannya pusat, kalau jenengan kan dagangannya bank. Saya akeh cicilan. Ini dagangan bawah pusat Lagi. Monggo Mas Brio. mungkin cerita aja suatu saat di malam hari, mungkin jam 12 tengah malam lah ya. Kita sedang jaga istana, udah sepi gitu. Itu ada suara jeduk, 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 jeduk. Gitu. Lah ya kita terus lari kan. Ternyata itu di halaman istana tuh ada perempuan remaja. Gitu rambutnya pink gitu. Itu main bola basket itu ke tembok gini. Jeduk, jeduk. Tembok istana itu. Tembok istana dan tembok itu di dalamnya itu presiden. Tidur. Iya, kamarnya presiden itu. Jeduk, jeduk. Kita ngelihatnya kan ngilu ya. Wah, iki sopo iki? Iya, tapi Arab ngelarang nggak berani. Sing gini anaknya presiden. Yang jadi ketua panitia sekarang itu. Iya, mak jeduk-jeduk gitu. Ini nakal mulai biyen Mas ya. Nakal mulai Iya, biyen. masih SMA. Bukan nakal kreatif. Waktu itu masih SMA. Berarti wis wiwit biyen. Tapi alhamdulillah Gus Dur nggak marah, nggak apa. Ya. Jadi begitu memang Gus Dur terhadap putri-putrinya semua itu membiarkan mereka tumbuh berkembang secara alamiah. Demokrasinya Iya. Gus Dur itu memang tertata sejak dari keluarga. Betul. Dan tidak ada yang dicarikan pekerjaan kayak kata Mbak Inaya. Ya, kayak temennya Mbak Inaya ya. Ini luar biasa loh Kang Makanya Abdul. luar biasa ya, ceritanya nggak ada habisnya. Kalau orang baik itu ceritanya terus ada saja. Ya. Kalau kita kan ceritanya sedikit ente ending. ini sampai meninggal pun itu cerita harumnya itu terus. Betul, masih menginspirasi. Iya, ini buat ibu-ibu karena ibu-ibu ini kan termasuk min haitsu malayah tasib ini. Maksudnya. Tidak disangka-sangkai loh. Wah, iya. Kadang sen ke kanan belok kiri. Layah tasib Pak itu. Guys, dari itu saya kesini tuh di samping kita ikut berdoa, mendoakan Gus Dur, dan saya mungkin mau minta doa restu Arep kepada kawin maneh apa piye kok doa restu? kawin mana sing gelem karo aku sapa? Sadar diri. Optimis, Ma, optimis. Nyun doa restu teng sinten? Ya. Nyun doa restu teng sinten, Bu? Iya, loh sama ibunya Sinta. Terus ini kebetulan ada Bopo Kiai. Ya, nyuwun barokah. Iya, nyuwun barokah. Mudah-mudahan besok saya bisa jadi caleg Bunyai. Terima kasih. Kalau caleg pasti jadi dia. Kalau pasti jadi, tapi kalau jadi caleg belum tentu. Caleg jadi belum tentu. Masalahnya pilihannya cuman partai eceran. Enggak, karena Enggak beliau gitu. ini kan pengalamannya banyak, termasuk orang yang sudah makan asam sulfat yang cukup banyak. Jangan dalam-dalam. Jangan dalam-dalam. Asam garam. Omonganmu tak dengar kan kayak ya Allah, tapi kok asam sulfat blesek. Saya itu caleg bukan caleg kayak itu. Apa Iya, caleg? iya. Saya caleg penisilin. Saya ingin rek, karena malam hari ini hadir Ibu Dr. Kalina Supeli, itu yang lebih pas menjelaskan soal demokrasi, soal etika. Nah, itu kita Ini akan juga rawuh. Rawuh, itulah hebatnya Gus Dur. Tidak hanya datang dari Islam saja atau agama tertentu saja, semua dirangkul untuk bisa datang bersama-sama.